Kemensos mengambil keputusan semua laporan mengenai donasi Agus harus diserahkan kepada Kemensos. Itu sudah benar yang disampaikan oleh Kemensos. Yang mereka minta adalah semua laporan kan, laporan di pihak Agus bagaimana, laporan di pihak Novi bagaimana. Jadi transparan. Nanti Agus kepake buat apa aja itu nanti diserahkan ke Kemensos. Sisa uangnya berapa disampaikan kepada Kemensos. Kenapa kemudian Kemensos yang kemudian mengambil alih? Karena memang masalah donasi ini kewenangannya Kemensos. Karena apapun juga donasi itu memang ada perizinannya gitu. Nah, perizinan itu datangnya dari Kemensos sebagai pemilik izin yang mempunyai kewenangan untuk memberikan izin ya supaya ada donasi-donasi begitu. Nah, pola penggalangan donasi yang dikerjakan oleh Novi itu sudah masuk kategori pola-pola yang harus ada izin begitu. Siapa yang memberi izin? Ya Kemensos lewat peraturan Kemensos. Sebenarnya ini kan kasus udah viral dari 2 bulan yang lalu. Kemensos baru turun kemarin kan 1 minggu yang lalu. Jadi terlambat. Sebenarnya terlambat. Tapi biasanya kalau udah rame biasanya cepet tuh viral, seminggu 2 minggu aja udah turun tangan pemerintah. Tapi dibiarin sampai 2 bulan, sampai akhirnya timbul banyak persoalan. Dari satu persoalan kekerasan tindak pidana kekerasan pindah ke donasi, dari donasi ini timbul banyak persoalan, itu dibiarin aja sampai ada melapor. Nah, ini keterlambatan dari Kemensos. Nah, mungkin juga karena pada waktu itu menteri-menteri baru dilantik. Tapi kan sebenarnya banyak staf-staf atau staf ahli menteri atau dirjen-dirjen yang masih menjabat, harusnya mereka kerja, tapi kan tidak dikerjakan. Baru kemarin Kemensos turun tangan setelah disentil oleh banyak pihak, baru dia turun tangan. Ya sebenarnya terlambat sih, tapi nggak apa-apa. Itu idealnya sudah dilakukan Kemensos. Jadi Kemensos bilang ya harus dipakai untuk pengobatan. Sebenarnya idealnya begitu. Tapi kan pada waktu itu Agus belum tahu nih. Asal uang udah masuk kan bisa pakai buat apa aja dari sisi Agus kan. Nah kan Kemensos baru bilang kemarin. Tadi harus dipakai untuk pengobatan. Nah kedepannya tentunya kalau kemudian donasinya diambil alih Kemensos ketika memberikan uangnya ke Agus juga itu pasti perinciannya hanya untuk pengobatan. Jadi nggak ada lagi uang buat Agus, kemudian buat beli mobil, buat beli rumah, buat bayar pengacara, nggak ada. Gitu. Jadi uangnya nanti buat pengobatan. Memang Kemensos akan pakai uang itu nanti pasti untuk Agus juga. Cuman dilihat seberapa sih celaka dan sakitnya Agus sehingga perlu pengobatan yang besar. Nanti Kemensos lebih teliti itu. Apakah Agus benar-benar sakit, apakah kemudian bisa sembuh atau bagaimana. Tapi kemudian uangnya kan donasinya buat Agus. Donasi ini kan buat Agus, uangnya sudah sampai ke Agus, dikembalikan kepada Novi sebagian besar kan. Nah, uangnya sebenarnya ketika sampai ke Agus itu punya Agus uangnya. Tapi karena dikembalikan ke Novi ya lepas lagi begitu. Ibarat kata udah nangkep burung, dilepas burungnya. Jadi burung ketangkap kan punya Agus tuh burungnya, tapi kan ketika lepas ya jadilah dikasih ke Novi ya jadi Novi yang megang, tapi Novi serahkan kepada Kemensos kan. Nah sekarang yang megang adalah Kemensos. Nah ketika Kemensos megang ya udah pasti mereka akan menggunakan uang donasi ini untuk kepentingan Agus sebagiannya sampai pengobatan selesai. Apakah cukup uang segitu? Bisa lebih dari cukup. Mungkin juga nggak terpakai semua, mungkin kepake 300, 400, 500 juta buat pengobatan. Kalau udah sembuh ya sudah. Sisa uangnya kemana? Ya dipegang sama Kemensos nantinya untuk kepentingan donasi-donasi yang lain. Dan Kemensos punya kewenangan terhadap itu. Ya Kemensos nggak bisa juga minta Agus supaya kembalikan, nggak boleh. Karena donasi kemarin sifatnya sukarela. Uang ketika beralih ke Agus, ya sudah Agus mau pakai buat apa aja boleh sebenarnya. Karena apa? Orang kan taunya ini saya iba nih. Sama kayak kita ngasih misalnya maaf ya, kita ngasih ada pengemis di jalan. Saya iba nih, orang susah. Ini saya kasihnya buat apa nih ya? Ya buat hidup. Ya sudah dipakai buat macam-macam juga. Dipakai buat judi juga boleh sama si pengemis ini kan. Begitu karena sifatnya sukarela. Apalagi belum terdaftar izinnya atau belum ada izinnya kan. Agus boleh-boleh aja. Jadi Agus tidak bisa dipersalahkan atas uang yang dipakai untuk dipakai kemana. Secara hukum tidak bisa, tapi secara etika dan moral Agus bisa dipersalahkan. Jadi salahnya ini salah persoalan etika dan moral. Hukumnya sih enggak. Agus punya hak begitu. Ya nasibnya Agus lah beruntung kan, dia masih pakai uangnya buat lain-lain kan itu. Tapi ya ketika Kemensos bilang ya
uangnya sekarang untuk khusus pengobatan ya uang yang sekarang. Yang kemarin-kemarin ya udah begitu aja lenyap. Sebenarnya aturan-aturannya udah lama tuh. Ada aturan tahun 1963, ada tahun 90-an zaman Pak Harto, ada yang zaman Bu Megawati juga. Itu aturannya udah ada semua. Cuman karena nggak pernah disosialisasikan secara lengkap oleh Kementerian Sosial atau oleh bagian penerangan negara mengenai hukumnya, jadi orang banyak nggak tahu. Ya karena nggak pernah tahu. Nah sekarang kita harus berterima kasih. Akhirnya orang banyak tahu tentang ilmu donasi kan. Kita berterima kasih kepada siapa? Tentunya kepada Novi, kepada Densu, kepada Agus, kepada Farhad Abbas. Mereka ini semua yang kemudian menimbulkan, memviralkan persoalan donasi ini. Mereka semua bagi kami nggak ada yang salah. Mereka udah benar semua nih, kelakuan mereka ini benar semua. Kenapa? Karena dengan mereka punya kelakuan yang begitu, punya perilaku begitu, menghasilkan orang akhirnya tertarik dengan ilmu mengenai donasi, sehingga orang akhirnya cari tahu. Masyarakat kita nyari tahu apa sih donasi, bagaimana prosedurnya, bagaimana tata caranya, syarat-syaratnya. Akhirnya orang banyak paham di situ. Berterima kasihlah kita masyarakat Indonesia kepada yang namanya Farhad Abbas, kepada Agus, kepada Novi, dan kepada Densu. Karena intinya cuma 4 orang ini kok. Yang lain-lain itu cuma ini aja, bunga-bunganya aja. Pengacara A, pengacara B, pengacara C, ini itu bunga-bunganya aja. Ya, Indonesia ini kan terkenal dengan jagonya bully-membuli. Di nomor 1 di mana-mana Indonesia aja bully-membuli. Bahkan luar negeri pun yang Indonesia bisa ngebully kan. Itu sebenarnya yang salah aja bukan Farhadnya juga salah ya, tapi masyarakat kita terlalu mudah menyindir, kemudian membuat satir, kemudian membuat sesuatu yang sifatnya menghina atau melecehkan. Jangankan Farhad Abbas, itu kemarin yang Ustadz aja habis menghina seseorang kan begitu. Kan begitu. Mista kan itu kan sama aja. Jadi emang karakter kita kebanyakan begitu. Nah, cuman yang bagus ya kita bicara Rasman dulu. Rasman tabah tuh dia dihina-hina, tapi dia lapor polisi. Si Farhad Abbas juga tabah juga dihina-hina, biasa aja mereka. Jadi bagusnya dari mereka ini akhirnya sudah kebal terhadap hinaan di publik kan. Jadi mereka anggap biasa. Walaupun secara satire, secara sindiran-sindiran itu sifatnya adalah sentimen negatif buat mereka. Farhad menerima sentimen negatif dari tindakan dia membela Agus. Rasman juga punya sentimen negatif karena akibat dia membela beberapa kliennya. Ya, jadi begini, pengacara ini prinsipnya kan ada undang-undangnya, undang-undang advokat ya. Kemudian ada aturan-aturan kode etik pengacara. Ya, pengacara juga kan tidak boleh beriklan. Nah, undang-undangnya begitu. Jadi kita nggak boleh mengiklankan diri pengacara kan. Tapi pengacara ini kunci untuk menjadi pengacara itu harus dikenal oleh masyarakat. Kalau nggak dikenal susah jadi pengacara ini, begitu. Makanya semua berlomba-lomba untuk dikenal oleh masyarakat. Nah, ada kasus-kasus yang viral. Jadi begini, ada 2 yang membuat orang dikenal. Pertama viralnya, kedua sentimen. Nah, viralnya kita abaikan karena itu kan kasus. Tapi sentimen itu ada 2, sentimen positif atau sentimen negatif. Tapi dua-duanya akan dikenal oleh masyarakat. Misalnya begini, kita bicara Otto Hasibuan sebagai pengacara. Dia kan udah dikenal lama nih. Dia sentimennya positif oleh masyarakat. Dia dikenal namanya Otto Hasibuan. Nah, Rasman, masyarakat mungkin menganggap ini sentimennya negatif. Tapi dia dikenal juga. Rasman dikenal karena pengacara. Walaupun masyarakat menilai sentimen negatif. Sama juga Farhad Abbas. Mungkin sekarang Farhad Abbas dinilai dalam konteks dominannya sentimen negatif. Tapi dia dikenal. Yang penting kan itu, dikenal dulu. Nah, dikenalnya nama-nama pengacara ini kemudian akan makin lama dikenal, makin melekat di masyarakat. Nah, masyarakat Indonesia kan mudah lupa. Kemarin mereka menganggap mungkin Rasman negatif, si Farhad negatif. Tapi nanti 3 bulan atau 5 tahun kemudian mereka udah yang tetap namanya dikenal, tapi kelakuannya mereka dilupakan. Begitu. Jadi tetap aja jadi bagus begitu. Makanya bagus kalau ada kasus-kasus viral. Pertama, pelajaran terhadap masyarakat mengenai kasusnya. Yang kedua, sarana bagi atau jalan bagi pengacara-pengacara baru untuk kalau ada perkara itu mereka memviralkan dirinya juga. Gitu. Nah, persoalan Agus dengan Farhad ini agak beda. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.